Tes, masih ada yang kurang jelas dengan suara saya mungkin? Emang udah dimulai suaranya kok nggak kedengeran? Sudah, Mbak? Sudah jelas, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, teman-teman bisa langsung aja login ke Hotspc Miraset dan settingan yang pertama saya pakai kodenya 0200, pilih menu di running, kemudian pilih 0200 running trade and interest stock, dan tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman langsung trading di PC, ini tinggal diklik minimize, nanti di sini ada buy, sell, amen, withdraw. Tinggal masukin pin kalau misalnya mau entry. Nah, yang PC ini saya pakai untuk ini ya, apa namanya, monitor. Kemudian kalau saya tradingnya pakai handphone ya. Jadi teman-teman bisa juga kalau punya dua akun tradingnya pakai handphone karena biasanya lebih cepat entry-nya ya. Kadang kalau PC koneksinya kurang pas, kadang keputus. Jadi yang di PC buat ini aja, buat ngelihat monitor. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Proses. Oke, jadi yang pertama ini kodenya 0200, yang sebelah kanan ini adalah watchlist ya. Watchlist saya ya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada saham yang di running trade lagi rame, bid offer-nya rame, bisa langsung aja open mic-nya terus kasih masukan ke saya, jadi biar nanti kita bisa pantau bareng-bareng. Terus berikutnya kode 0500 ini multi chart ya. Kalau punya Bapak Ibu mungkin settingannya masih standar, warnanya hitam, jadi nanti bisa ditambahin sendiri, bisa diedit. Editnya bisa pakai di sini ya. Kalau di ini kita bisa ganti, misalnya mau pakai yang warna background-nya putih, ini bisa diganti warna putih. Terus kemudian kalau mau setting chartnya bisa langsung klik kanan. Ini saya pakai moving average MA5 dan MA20. Kemudian pilih add indikator, kemudian pilih price indikator, terus pilih price moving average. Nah, nanti ada beberapa pilihan MA5, MA20, 60, dan seterusnya. Ini saya pakai MA5 dan 20. Terus untuk volume chart nanti otomatis kalau settingan standarnya langsung ada. Kemudian saya pakai MACD juga. MACD kalau nampilin bisa klik kanan, pilih add indikator, kemudian pilih trend indikator, terus MACD dan MACD osilator. Nanti digabung, di drag ke atas, jadinya seperti ini. Kemudian yang terakhir kita klik kanan, add indikator, terus kita pilih volatility indikator, kemudian kita pilih RSI ya, momentumnya saya pakai RSI. Dan nanti untuk chartnya kita pakai chart 5 menit untuk ngelihat posisi entry-nya, untuk view besarnya kita ngelihat daily. Jadi maksudnya daily ini chartnya lagi posisi uptrend atau downtrend gitu tuh, melihat posisi view-nya seperti apa. Oke, berikutnya menu 001 stock price, ini bisa masuk di menu quote, kemudian pilih stock price ya. Ini kodenya 001. Stock price ini menu yang paling penting ya. Karena kalau kita mau scalping, kita ngelihat supply sama demand-nya ini di sini. Kita ngelihat bid offer-nya itu di sini, kita ngelihat trade book-nya seperti apa itu di sini, sama transaksinya di sini. Ini menu yang paling penting. Dan teman-teman bisa perhatiin, ini sekarang posisi jam 8.58. Ini posisi saya ngelihat saham ACES. Ini untuk YP-nya kemarin closing-nya di 700 ya. Nanti kalau misalnya sahamnya berubah atau gerak, YP-nya akan gerak. Biasanya YP nanti saham-saham yang masuk kategori LG45 ya. Nah, kita ngelihat saham-saham di yang masuk LG45, ini ACES masuk enggak ya? ACES masuk ya. Nah, oke, terus kemudian berikutnya ada menu stock dinner, teman-teman bisa masuk menu ranking, pilih kodenya 0100 stock dinner. Ini untuk melihat saham-saham yang left, yang lagi naik, jadi naik turun nanti kita ngelihat yang lagi rame apa di stock ranking, cara screeningnya seperti itu kurang lebih. Terus ada lagi menu EZ Broker, masuk
quote, kemudian kita pilih broker, terus IZ broker, kodenya 1994. Ini untuk ngecek bandarmologinya. Cuman kalau kita mungkin nanti scalping, ini bisa kepakai, bisa enggak. Ya. Oke, sekarang jam 8.59 sudah pre-opening. Kita lihat Aces openingnya di 700. Kita lihat stock rankingnya. Ini yang saham-saham LQ45 yang lagi naik ya. Nah, kita urutin ada ESA ya. Ada ESA, kemudian ada ID, Antam, MIDC. Jadi kita nanti fokusnya ke saham-saham yang kurang lebih harganya antara 200 sampai 1000 ya. Jadi biar kita ngambil 1 tik, 2 tik dapat. Oke. Dan sekarang sudah jam 9.00, sudah dimulai ya. Ini perdagangan saham. Di 30 detik pertama harganya masih lompat-lompat, masih belum pasti ya. Jadi teman-teman tunggu dulu. Nah, ini RAM sudah lompat ya. Lompat dengan 600 volume transaksi perdagangan di kenaikan 4,6%. RAM teman-teman bisa pantau kemarin naik kenceng ya. Terus kemudian kalau RAM ini gandengannya sektornya sama film ya. Jadi kalau biasanya RAM-nya naik, film naik, atau film naik, RAM-nya juga naik. Terus kemudian kalau Aces biasanya MAPI sama ERA ya. ERA. Sedat Cuan, MNCN. Kita lihat ya. Kita lihat. Kita refresh stock rankingnya, kita refresh, cari yang transaksi yang lumayan gede volumenya ya. Di 30 detik pertama, 1 menit pertama kita cari value transaksi yang sudah mencapai 1M. Ya, ini ada PTBA, ITMG, Bumi, Penggasil, Adro, Antam. Oke. Kita cek stock rankingnya. Oke. Nah, ini teman-teman lihat Aces ya. Ini Aces di menit pertama, 1 menit pertama ada yang guyur, ini yang haki 19.000 lot, yang HK 4.000 lot. Jadi ini masih white dulu nih untuk Aces, kita white dulu. Masih ada yang guyur. Oke. Kita lihat teman-teman, kita lihat LPKR. Kalau Bluebird ya, Bird ini teman-teman gandengannya ASA ya, ngecek ASA. Film udah naik ya, film udah naik, RAM udah naik. Kita cek RAM. Nah, ini masih yang guyur gede nih, meskipun lompat ini yang guyur gede. Ya, ini pasti nanti turun, tunggu guyuran dulu. Film juga sama. Kita tunggu. Kita tunggu lihat cuan ya, kita lihat cuan ya. Kita lihat cuan. Cuan daily chart-nya sebetulnya bagus nih ya, bagus. Kita lihat chart menitnya, ini udah ada volume gede di sini ya. Cuan boleh dilirik ya, teman-teman. Nah, kita ngelihat antrian tebelnya di sini di 925, terus threadbook-nya masih loading nih punya saya. Dan antrian tebel di 975, ini bisa dipakai sebagai targetnya ya. Punya aku ke close nih. Sebentar. Internet saya keputus.
Oke, maaf ya, internet koneksinya terputus. IRSI Bank, NZIA. Oke, coba kita cek ya. Sambil teman-teman pantau saham cuan BMTR ya. IRSI. Oke. Ini agak janggal sih kalau saya lihat karena overnya semuanya rata tebel, rapat ya. Terus bidnya kosong. Cuman kalau kita lihat yang HK gede terus ya, rame. Bentar. Kita lihat chartnya dulu IRSX. Oke, 154 harusnya ini ya. 156. Jadi kalau kita lihat trade book-nya di sini di 156, posisi transaksi yang paling gede di 156. Nah, ini udah dikurangi nih. Udah dikurangi. Teman-teman tunggu ngantri aja sih. Ngantri aja di 156, 157. Tapi coba dikit dulu ya, karena posisi bidnya ini belum penuh ya, belum ada yang ganjal. Oke, boleh ajar ya teman-teman ya, boleh ajar, baik bertahap aja. Boleh ajar 159, 160. Oke, targetnya ke 164, ini ada antrian lagi 170. Kita lihat yang ini sebetulnya selama masih yang haki belum gede masih oke sih. Saham ini sebetulnya bisa jadi dia makan barangnya sendiri karena di over ini ada antrian yang tebel semua tapi di bid kosong gitu kan. Oke ya. Ini posisi yang baik seperti ini ya, naik tangga terus ya. Nah. Oke, targetnya ke 170. Kalau tadi udah masuk 161, 163, 164 aja buang nggak apa-apa. Oke, ini sekarang kita lihat trade book-nya yang kuat di 161 ya. Jadi naik ya. Tadi 156 kemudian 161. Nah, ini jadi 161 sama 160 ini jagain kalau misalnya tadi udah entry. Oke, kita fokus ke IRSX ya. Nah, kalau kita scalping, kita cirinya ngelihat saham yang per satu tiknya itu naik tangga terus. Jadi dia makan kanan, tapi meskipun ada yang guyur kiri, tapi makan kanan terus. Meskipun ada yang guyur kiri, makan kanan terus. Nah, itu boleh kita ngambil ya. Nah, tapi kalau misalnya dia langsung makan beberapa papan ke bawah, terus kemudian nggak dilawan, tuh jangan. Nah, oke, ini yang HK masih gede ya ini. Nah, terus langsung 3-4 papan kan ya. Nah, gini ya. Jadi scalping yang bagus gini ya kita ngeflow yang kayak gini, tipe-tipe kayak gini, tipe saham yang kayak gini. Habis ini targetnya 170 kena nih. Ada yang dapat tadi IRSX? Wah, dapat 150 bawah sekali nih tadi pas low. Good job. Oke ya, bener kan? 170 hampir kena.
Kalau 170 dites terus nggak dimakan, nah ini diisi lagi ya. Diisi lagi, kalau nggak kuat, buang aja. Kalau tadi yang sudah dapat 161, 160. Nah, jelas nih, ini dia makan barangnya sendiri nih. Emang kayak gini polanya. Cuman bagusnya bitnya ini kosong. Jadi istilahnya kalau misalnya mau niat langsung banting kiri beberapa papan, kayaknya enggak. Kecuali kalau misalnya ini bitnya ditebelin rapet, rapi, dan besar, jomplang sekali sama over, itu malah bahaya teman-teman. Itu ya. Nah ini normal nih, normal. Maksudnya dia ada fake overnya tapi fake bitnya nggak ada. Oke, barusan dihajar kiri 2 papan ya. Nah, dimakan lagi ya, dilawan ya. Nah, ini dilawan ya. Oke, ini masih makan dominan. Oke. Oke, ini ya, kelihatan banget volumenya gede ini, chart per 5 menitnya. Ini kalau kita daily chart-nya sih harusnya kalau 170 jebol ya ke 180 ya. Oke, 168 sell aja, Pak. 2 tick aja cukup. 2 tick aja cukup. 2 tick aja cukup. Jadi kalau harga saham di bawah, nah ini hati-hati ya, makan langsung 2 tick. Jadi kalau harga saham 100 sampai 200 itu kita trading 2 tick aja cukup ya. Jangan apa namanya? Banyak-banyak. Apalagi kalau saham tipikal IRS ini dia saham yang gorengan bang sih kalau kata saya. Mirip kayak sage, mirip kayak sage. Jadi kalau dia langsung hantam itu, kalau hantam kiri langsung sampai 3 sampai 4 papan. Yang dimaksud papan tuh 1 tick ini ya, 1 baris ini papan ya. Nah, bisa sebut papan, bisa sebut tick. Nah, ini diisi lagi. Oke, high-nya 169. Nah, ini sudah ada yang lawan nih, yang haki. Udah 109.000 ya. Tadi kan cuma 50.000, jadi ada yang buang 50.000 barusan. Oke. Oke, kalau dari sisi chart, ini kan sudah oversold ya. Daily chart-nya sudah oversold, cuman ini masih distribusi. Jadi artinya masih distribusi di sini. Saham ini sebetulnya masih rawan downtrend, masih sideways, masih rawan. Dan ini mencoba kembali ya, mencoba kembali di atas MA5 ya teman-teman. Moga-moga 170 kena. Oke, kita sambil cari saham lain ya. Kita sambil cari saham lain. Kita sambil cari saham lain. ACES 710 kita cek ya, ACES. Oke, yang HK sudah mulai gede 96.000 lot, yang HQ 45.000 lot. Trade book-nya di sini saya lihat di 705. Namun di sini kita nggak ngelihat antrian tebel ya. Paling nggak ada antrian tebel di 720, tapi nggak seberapa sih. Oke, kita ngelihat ini ada lagi sebentar. Kita ngelihat di
stock rankingnya. Ini paling gede Telkom naik segini, UNTR, ya, IRSE udah transaksi 16 miliar, Dewi, NCKL, Aceh sudah transaksi 10 miliar, Bluebird ya, udah Bluebird tembus 2000. Kita lihat yang stock gainer. KRYA sebentar ya. Aceh pantau ya teman-teman ya. KRYA ini transaksi paling tebel, frekuensinya di 78. 75 antrian bawah. Udah naik 14% sih. Oke, kita cek. Oke. Nah, ini harusnya 75 break kita ngambil ya. Kalau KRIA ini agak telat. Oke, ini ada antrian tebel di 75. Ini udah tebel semua sih. Tunggu aja sih kalau KRIA ya. Tunggu aja. Sebentar. Oke. Nah, ini sudah diem lagi ya. KRYA udah diem. Kalau mau entry ya sebetulnya paling aman di sini, di harga 76. Oke, kita lihat lagi. Saya era kita cek. Era ini kepentok resist di 505 ya, Bapak Ibu. Ini kalau jebol harusnya kenceng, bisa ke 520 nih antrian tebelnya. Oke, ini juga posisinya open low. Cuman transaksinya masih sepi ya, ini masih sepi. Kita cek lagi yang rame di stock dinner. Oke. MNC ini sebetulnya bagus sih, udah breakout. Nah, udah breakout ya. Cuman udah agak telat, kita tunggu aja nih, koreksi dulu. Nah, kita tunggu area 690 ya. Nah, ini area kuatnya di 690, 695. Oke.
kita balik lagi ke IRSX. Masih kuat ya IRSX, masih rame. $170 belum kena. Nah, ini barusan tadi dimakan 166 tapi diisi, ya kan? Nah, ini masih dilawan nih, bagusnya masih dilawan. Kita lihat Ken transaksinya masih sepi ya. Ini tapi udah bagus, yang HK udah bagus. Yang HK udah bagus nih, lebih dominan nih. Udah 3 kali ya. Yang HK udah 3 kali dari yang sell. Kemudian trade book-nya di sini kita lihat transaksi paling gede di 7.15. Nah, lihat Ken ya. Ini udah di atas MA5 ya. 4 hari naik. Sebetulnya ini kenaikan masih bisa berlanjut ya, ngetes di 735 sampai 740 harusnya ya. Ini kita lihat momentum RSI-nya udah up ke atas. Cuman ini volumenya sekali lagi kecil ya Mas Yan ya, belum kelihatan nih. Kalau kita flashback per menitnya, nah kalau kita ngelihat chart per 5 menit, sebetulnya yang paling momentum bagus tuh yang volume gede-gede kayak gini. Nah, kalau yang daily chart itu nggak kelihatan, ini nggak kelihatan volumenya. Tapi kalau yang menit, pakai 5 menit, ini udah kelihatan gede. Nah, ini gede, ini masih tipis. Nah, ini kan gede sekali kan? Nah, ini gede sekali kan? Kalau IRSC kan kelihatan sekali gedenya. Oke, ada yang mungkin tanya saham lain mungkin yang mau konsultasi silakan. Kita sambil pantau saham yang lagi rame. Kalau HAJJ gimana ya Pak? Thank you. Oke, HAJJ ya. HAJJ ini memang antrian normalnya seperti ini. Nggak ada fake bid, nggak ada fake offer, dan ini memang lagi sepi sih. Kita lihat secara chartnya. HAJJ, kita lihat ini masih distribusi ya Bu, masih distribusi. Jadi ini juga masih di bawah. Terus kemudian kalau kita lihat secara chartnya masih landai. Target supportnya di sini ya. 22 di sekitar 224. Terus kemudian ini volumenya masih sepi. Jadi kalau HAJJ sih saran saya wait and see ya, wait and see. Bluebird bagus ya, Bluebird bagus. Saya juga punya sih Bluebird, cuman memang buat nge-swing kalau saya. Kalau misalnya teman-teman mau ngantri ngambil Bluebird, ini rencana mau swing misalnya ya. Ini udah jebol ya, ini udah jebol. Ini targetnya masih bisa ke atas. Kita lihat weekly chart-nya masih ke atas ya. Terus ini udah tebus. Nah, ini udah breakout ya. Ini support yang ini support weekly chart-nya 2000-an udah breakout. Targetnya ke sini terdekat 2230. Sekarang pun ngentry buy bertahap boleh kalau Bluebird. Boleh ngambil di antrian tebel nih. Kita lihat trade book-nya di 2010, 2000, kemudian ada lagi di sekitar 2020. Nah, teman-teman boleh ngantri antara
2000 sampai 2020 Bluebird. Kalau swing targetnya 2230. Kalau scalping harusnya ini nanti masih bisa ke 2090 lah. Ini kita lihat antrian tebelnya di sini. Justru saya suka malah saham yang secara over di sini ini ya, tebel, terus ada antrian yang kosong di sini ya. Jadi dia tebel tapi nggak yang rapat banget, ada antrian kosong. Ini biasanya dia masih dites ke sana nanti. Nah, meskipun yang sebelah kiri bidnya kosong nggak masalah, gitu nggak masalah. Karena ini masih imbang sih kalau kita lihat secara bid over masih imbang, nggak terlalu jomplang sekali. Oke, beneran ya ketembus ya IRSX. Tadi saya ngomong ke 170 kena. Tadi yang Bapak ngambil di 166, 168 harusnya laku ya. Oke, happy cuan ya IRSX 170 kena. Ini kita kalau mau ngentry lagi udah agak tinggi ya. Jadi kita nunggu 170 ini jebol lagi nih. Jadi bikin apa ya? Bikin base baru, bikin support baru. Film, kita lihat film yang haki gede ya, yang haki. Nah, yang haki selnya udah 17.000, yang HK 4.000. Saya rasa hari ini film masih profit taking wajar. Jadi gini Bapak Ibu, jangan kepancing bidnya di sini tebel ya. Overnya kosong itu malah bagus, jangan. Kebanyakan retail kepancing kalau over kosong udah aman lah, bidnya tebel semua langsung HK, jangan. Karena biasanya malah bid tebel kayak gini kejemput, ya kan? Tadi ada tebel di 2.600 dimakan kan habis ini. Nah, gitu. Ini kalau berlaku buat scalping ya, berlaku buat scalping. Nah, tapi kalau secara technical sih film untuk swingnya sebetulnya bagus, masih uptrend, cuman dia profit taking wajar lah. Kemungkinan dia akan profit taking wajar deket area ini ya, MA5, deket area MA5. Kalau misalnya ini nggak dilawan, nah ini harusnya dia ngelawan nih kalau mau naik lagi. Oke. HACJ tadi udah wait and see ya, atau skip aja kalau belum punya, jelek chartnya. Bluebird bagus, film kalau scalping white dulu, tower, bentar, ada cool ya, tadi cool belum tak bahas ya. Cool ini yang haki lebih gede ya, 119.000, yang HK 47.000. Kita lihat trade booknya di 94, 95. Terus ini transaksinya sepi ya, masih value-nya masih 1,8 M. Saham kalau misalnya mau rame ya, kayak IRSX ini ya. Ini transaksi udah 31 miliar ya. Ini masih jam setengah 10 belum ada transaksi udah 31 miliar. Berarti ya jelas ada bandarnya lah istilahnya. Nah, pokoknya kalau mau scalping ke saham rame itu paling enggak kita mantau transaksi saham yang sudah mencapai antara 10 sampai 30 miliar. Nah, kalau 1M aja transaksi value 1M aja kecil ya. Kayak contoh tadi KRYA misalnya. Ini kan value transaksinya 1,8 M nih. Ya ini 1,8 M ini ya duit retail banyak. Kecil, segini tuh kecil gitu loh. Harusnya kalau dia mau bikin rame, volume bisa mencapai 500.000 lot sampai 1 juta ya. Oke, jadi untuk call wait and see dulu. Tower belum ya, tower sama ya. Ini Bapak Ibu lihat. Kalau kayak gini, kalau mau di scalping ya sampai nanti sore diem. Kecuali kalau yang HK ini ada yang lawan. Terus tower ini market cap-nya 50 triliun. Ini transaksinya cuma 1,3 M. Ya, nggak apple to apple nih. Market cap-nya 50 triliun, transaksinya cuma segini. Jadi sepi. Nah, potensinya kemana? Ya, bisa saja dia ke 960, 970, atau 985 kalau mau turun. Gitu.
Sage. Sage ini ARB. Ya memang ARB tapi sudah ada yang makan ya. Udah ada yang HK 1,5 juta lot. Cuman Sage ini apa ya? Gini Bapak Ibu. Setiap saham itu ada pola transaksinya. Saham gorengan tuh juga kayak gitu. Jadi ada yang suka langsung banting beberapa papan, bisa langsung sampai ARB. Kalau Sage ini karakternya dia kalau misalnya sekali banting bidnya dicabut itu langsung ARB. Itu yang saya nggak suka dari dulu tentang Sage. Jadi apa ya? Saya agak fanatik tentang saham ini sih. Bukan berarti saya pernah beli, saya nggak pernah beli saham Sage. Cuman setiap ada nasabah yang curhat mengenai Sage, dia kegebruk sampai ARB, saya agak miris gitu ya. Karena saya pantau juga dia volatilitasnya tinggi banget. Kalau saya bilang sih bandarnya kasar kalau banting gitu ya. Sama kayak INDX. Nah, INDX kan kemarin ARA ya. Ini lagi dites juga. Ini lagi dites juga. INDX itu juga gitu ya. Kadang sekali dia banting tuh bisa langsung sampai bawah. Nah, jadi ini persoalan mengenai karakter, mengenai pola. Nah, gitu. Terus apalagi ya? Truk ya, truk, terus banyak sih saham-saham yang gorengan yang karakternya kayak Sage gitu. Ya, jadi saya nggak menyarankan sih. INDX kita cek chartnya kemarin arah ya. Kalau chartnya sih bagus dia. Kemarin arah, tadi udah profit taking wajar. Targetnya dia harusnya bisa ke sini 168 sampai 292. Ini ada yang jemur di 260. Harusnya dites nih, harusnya dites. Kalau mau spekulatif buy ya monggo silahkan. Nanti 260 langsung banting. Gitu ya. Nah, ini untuk yang HK lebih gede juga udah. Cuman ini kalau misalnya dia nanti udah naik belasan persen, teman-teman segera cabut. Kalau udah naik belasan persen, segera cabut aja. Biasanya dia pernah kok naik 20% tuh langsung dibuanting sampai bawah pernah misal. Terus oke. Tadi apalagi ya yang tanya? Dewi sama Wifi. Dewi. Nah, ini sama nih karakternya sama kayak IRSIC tadi. Kiri bidnya normal, yang over dikasih fake over. Dimakan-makan sendiri antriannya. Cuman meskipun dimakan sendiri dia naik tangga ya. IRSIC tadi naik tangga. Yang Dewi ini kita lihat masih diem di 336. Nah, kita lihat ya. 334, 336. Nah, ini frekuensi paling gede di 336. Ini value-nya 28 miliar ya. Ini udah lumayan nih kalau kita mau scalping udah oke. Kita cek chartnya dulu, Dewi. Chartnya cakep sih sebetulnya chartnya cakep. Ini udah breakout ya. Udah breakout. Cuman saham ini buat scalping aja ya. Kalau saya lihat kok aneh volumenya setiap hari bikin gede rata seperti ini. Biasanya saham-saham kayak gini kadang direpoin. Saham-saham repo ya. Oke. Kalau mau nyoba entry boleh di antrian tebel di 334 ya. Value tebel di 334, 332. 2 tik, 3 tik aja buang 340. Nah, cuman ini enggak apa ya? Enggak kayak IRSIC ya. IRSIC tadi langsung makan 2 papan, 3 papan. Ini masih diem nih, dimakan pelan-pelan.
Oke, terus berikutnya tadi apa ya? WiFi sama WiFi ya. WiFi. WiFi ini masih distribusi sebetulnya secara chart. Momentumnya udah mau upset ke atas ya. Kita lihat ini udah nyoba di atas MA20 ya. Ya, kalau secara chart sih nggak begitu bagus ya. Ini kalau WiFi. Nah, cuman kalau dari sisi bid offer ini kosong nih. Ini yang bawah ini kosong. Apa ya? Kalau yang over penuh kayak gini, terus artinya yang sebelah over ini kan dibikin fake ya. Kalau yang bid ini kan juga sama dikasih fake bid. Ini harus diisi penuh sampai bawah rata. Kalau mau diam mau niat ngangkat ya. Ini masih mancing-mancing sih kalau saya lihat. Pak, kalau HK masih lebih dari HQ tapi harga turun. Sama apa Pak ya? Pak, kalau HK masih lebih dari HQ tapi harga turun, apa menarik Mas? Tergantung bid offer-nya ya. Tergantung bid offer-nya. Kita nggak bisa langsung mutusin lift. Sahamnya apa Pak ini kalau boleh tahu? Ya kan INDE kena ya. 260. Benar ya kata saya tadi 260 kena. Tadi kan 254, 256 suruh saya buy, 260 jual. Udah kena nih. Ini kalau 260 jebol kena lagi 270. Nah, itu sih. IRSX. IRSX masih oke sih, masih oke, Pak. Tadi sudah kena nih 170. Kalau Bapak tadi ngambil 166 harusnya udah laku sih. Nah. Cuman ini kalau mau entry lagi jangan entry di 168. Kita ngelihat posisi antrian paling tebelnya, antrian transaksi paling gedenya di sini ada lagi 167, 166 ya. Nah, tunggu aja nih. Ini 167, 166 nanti dites ya. Dites. Nah, 170 juga dites. Kalau saya sih tunggu dulu ya kalau IRSX. Tunggu dulu. Masih anu sih, masih oke sih, masih ngetes-ngetes. Nah. Cuman biasanya gini teman-teman, cuman biasanya ini normalnya nih ya. Kalau saham yang normal ya, ini kan ini sebetulnya IRSX ini kalau saya bilang agak-agak normal ya. Dia sebetulnya kita scalping bisa, cuman dari sisi transaksi sama bid offernya agak-agak normal, terutama di offernya karena dia diisi terus offernya. Nah, dia makan barangnya sendiri gitu. Nah, tapi bagusnya dia nggak banting ke bawah gitu loh. Dia nggak banting ke bawah. Nah, terus saham yang istilahnya dia makan overnya terus, kayak IRSX, kemudian kayak apa ya, INDEX tadi, itu pasti transaksinya jomplang sekali nih. Nah, tapi kalau nanti dia sekali gebuk, ini langsung bisa nambah sampai 1 juta ini. Yang HQ ini bisa nambah sampai 1 juta, bisa sampai imbang gitu loh maksud saya. Nah, terus yang bagus gimana Mas Anton? Nah, yang bagus sebetulnya saham yang bagus itu ini nggak begitu jomplang banget, juga nggak begitu imbang. Jadi misalnya nih sini volumenya 1,8 juta, di sini sell-nya 500.000 atau 1 juta. Nah, itu retail juga partisipasi gitu, retailnya partisipasi.
Nah, kalau kayak gini biasanya cuman bandar tok yang gerakin. Ya retailnya ada yang partisipasi tapi nggak banyak. Ya kan diisi lagi 171 gitu. Nah, memang dia naik ke atas. Cuman maksud saya kalau teman-teman nggak pantau, bisa saja nanti dia nanti siang atau nanti sore dia digebuk gitu loh. Nah, kalau sage polanya lebih parah lagi, Ini ada pancingan lagi nih 180. Nah, ada pancingan lagi. Sebenarnya kalau kalau cakep sih dia ada antrian tebel lagi di over di tengah sini 175, 174. Nah, itu kita bisa manfaatin scalping lagi. Tapi ini agak terlalu jauh ya. Meskipun biasanya bisa saja 180 kena nih IRSX. Itu ya. Oke, Bluebird 2070 ya, teman-teman. Nah, bagus ya. Bener ya yang saya bilang tadi, targetnya 290 ini udah hampir kena 290. 290 kena, 2100 kena, kena lagi 2160 gitu ya. Jadi kalau Bluebird ini malah normal, bagus. Maksudnya bid overnya nggak banyak fake-nya, overnya nggak banyak fake-nya, ini normal. Ya. Nah, ini transaksi yang HK sama yang HQ ini normal. Istilahnya retail juga partisipasi nih gitu. Jadi nggak mungkin nih saham ini langsung tiba-tiba kegebuk ke bawah, ini nggak mungkin nih gitu loh. Itu sih. Oke. Kan saya bilang tadi ngomong INDX bisa saja kegebuk ya kan. Tadi setelah 260 kena ini kegebuk lagi nih. Nah, 250. Ya. Nah, cuman ini masih wajar sih, masih wajar. Maksudnya nggak yang ekstrim banget lah, masih wajar. Ini yang HK-nya juga masih lebih gede. Nanti bakal dites lagi 260. Aisyah gimana Mas Ton buat swing? Aisyah. Aisyah kalau kita ngelihat sisi scalping, sisi supply sama demandnya ini yang HK gede. Ya, bagus sih secara positif bagus. Cuman dia di sini ada fake bid sama fake offer ya di sini ya. Value transaksi masih 1,2 M. Saham ini masih sepi. Kalau dilihat dari swingnya, kalau dari sisi swingnya ini sudah bikin base ya, base di bawah. Ini udah di bottom sekali, udah set base. Sebetulnya ini bagus, secara swing ini bagus. Nah, ini kalau mau confirm 147 ya, 147 jebol, kelihatan nekuk ke atas, ini nanti confirm dia uptrend. Nah ini ya, ini trend line-nya ya. Ini kalau dia nekuk ke atas, dia confirm. Nah, kalau saya ngelihatnya sih ini masih kecenderungan sideways. Tapi kalau kita entry ya nggak masalah karena dia udah nggak bikin harga terendah baru. Nah, stop loss-nya di sini 139. Kalau Aisyah 139 stop loss-nya. Oke. Oke, kita lihat lagi. Era masih 505. Excel breakout ya. Ini kemarin ada yang tanya di grup mengenai Excel ya. Excel saya ngomong 2030 breakout, tahan aja targetnya ke sini. Nah, ini udah breakout gini, kita entry 2040 lah, kita entry 240, kita buat swing udah aman kayak gini. Nah,
Nah, ini udah ke atas MA20 dikit. Oke. Tadi kita dapat scalping IRSX, kemudian INDX ya, tipis tadi dapat dikit. Terus lainnya belum. Ada lagi masukan saham yang bisa kita pantau? FTNJ. Wah, ini saham saya nggak pernah ngeliat nih malan. FTNJ. Wah, udah 16% ya. Nah, ini udah bagus. Rata-rata saham kalau digoreng kan gini kan, transaksinya mesti yang HK udah gede kan. Nah, trade booknya gede di 214, 216, terakhir 220. Entry paling bagus timingnya di sini 222. 220 lewat 22 udah entry. Ini udah nggak ada antrian tebel lagi. Ini murni retail yang angkat sampai 16% ini retail. Terakhir bandar bantu dorong tuh di 214 sampai 220. Ya ini membantu dorong 1 sampai 4 M bantu dorong. Ini udah retail nih yang atas. Kalau saya nggak berani ngambil, udah tinggi. Jadi jangan FOMO. Jangan FOMO. NCKL. Oke. NCKL. Kita lihat yang HK udah dominan. Kita lihat trade book-nya di sini terakhir paling gede 945 nih barusan nih. 935, 960, 945. Kita lihat ordernya 945 sini, 935 sini, 940 sini. Kita lihat chartnya NCKL. Ini saham IPO kayaknya. Kita lihat ya. Iya, ini saham IPO nih. Nah, ini udah golden cross ya. MACD-nya udah golden cross, udah akumulasi. Terus ini udah di atas MA5. Kalau chartnya sih cakep sih, kalau saya chartnya cakep. NCKL boleh entry, teman-teman boleh entry. 955 boleh hajar dulu deh, hajar dikit dulu. Hajar 5-10% dari modal boleh. Sisanya kalau misalnya teman-teman contoh berencana ngambil scalping 20% dari total modal, misalnya ya. Kalau modalnya katakanlah 10 juta, kalau 20% kan misal rencana mau scalping 2 juta. Kalau misalnya posisi udah naik 5%, 7%, yang penting kita ngelihat trade book-nya posisinya masih dekat dengan harga pasar 945, ya kita boleh ngambil lah istilahnya. Terus sambil pasang antrian bawah 935 sampai 945. Oke kan? Langsung kan 90 60 tadi saya info buy langsung keangkat. Sekarang atas 970. Ini kalau 970 jebol arahnya ke 1000. Waduh, langsung dimakan nih. Ini teman-teman yang makan teman-teman atau gimana nih? Oh, udah masuk 900. Target TP di 995 aja. 1000 ini tebel. Kalau 980 jebol ke 1000 arahnya, tapi TP-nya ke 995 aja. Nah, ini diisi lagi nih. Enggak masalah sih, masih wajar nih, masih wajar. Ini antrian transaksinya normal kok ini, normal. Ya. Ini kan saham per 5 tik ya, sama kayak saham 500 ke atas per 5 tik itu kalau harga segini 2 tik cukup sih, 1,5%, 2% cukup. Cool. Cool masih belum ya. Ini siapa yang tanya ya? Cool masih belum ya. Cool saya bilang dari tadi wait and see dulu karena yang HQ-nya masih gede. 1, transaksinya tipis masih 2M. Terus kalau dilihat chartnya
Chartnya masih jelek ya. Ini hari ini nyulo ya. Hari ini call ini nyulo ya. Nyulo itu apa sih Mas? Bikin harga terendah baru gitu ya. Jadi ini spotnya kemarin ya 93. Sorry. Di ya spotnya di 93 jebol. Tadi sempat ke 90 terus dilawan sekarang di 95. Cuman ya agak worry sih, agak was-was sih karena deket dengan support. Kalau nanti jebol lagi 90 jebol lagi bisa nyulo lagi ke bawah gitu loh. Itu sih. Jadi call wait and see ya, call wait and see kalau saya. Petis. Petis. Ini saya juga saham ini nggak pernah beli nih, teman-teman kasih apa ya, malah lebih sering teman-teman nih beli saham-saham kayak gini. Ini sih teknikalnya sebetulnya udah ini ya, udah akumulasi ya. Udah akumulasi cuman volumenya masih kecil. Terus yang ini yang HK masih dominan ya. Kalau saya sih wait and see ya. Terus volume bid overnya tipis cuma ratusan ribu. Ini teman-teman nggak bisa beli gede. Kalau misalnya sekali beli misalnya 10 juta aja udah kelihatan sama bandar. Oh, ini di harga 300 saja 1000 lot. Berarti kan 30 juta ini orang ngantri. Jadi kelihatan ya istilahnya. Atau biasanya susah jual nih kalau bid overnya terlalu tipis gitu. Oke. Balik lagi 167, high-nya 174 tadi IRSI. Nah, pokoknya selama yang haki belum keluar nih, belum imbang, belum ada guyuran, ya masih apa ya? Masih bisa lah kita pantau gitu loh. Jadi teman-teman, kesimpulannya kalau teman-teman mau scalping, nah gini, setiap saham itu ada polanya, kayak IRSX, INDX, SAGE itu ada polanya masing-masing. Nah, kalau di over ditebelin, dimakan, tebelin, dimakan itu biasanya barangnya sendiri. Kalau misalnya di bid sama over itu biasanya ini tebel, sini kosong, mending di skip aja gitu ya. Kalau sini tebel, tapi sini kosong, mending di skip aja. Biasanya dia cuman crossing saham. Nah, terus kalau misalnya di sini apa ya? Biasanya di sini rapat, jomplang sekali, tebel, di sini kosong, nggak ada antrian tebel sekali, itu malah jangan masuk. Malah jangan masuk, itu pancingan aja. Malah nanti bidnya dicabut terus langsung dibanting. Gitu. Terus sekali lagi yang ini, yang HK sama yang HQ, ini penting. Ini cek terus sama trade book-nya ini dicek terus. Ya, paling gede di mana? Nah, teman-teman misalnya nih tadi apa namanya scalping nih, terus pas ngelihat sahamnya posisi di 155, paling tebal 156. Langsung ikut aja yang paling tebal nih, transaksi paling tebal ngikut aja. Karena biasanya kayak kalau yang transaksi value tebal kayak gini, bandar juga ikut dorong. Nah, bandar juga ikut dorong. Kalau yang atas udah nggak ada tebal lagi, berarti udah murni retail. Teman-teman buang aja, kalau kelihatannya nggak kuat, buang aja. Gitu. Terus technical ini teman-teman basically harus bisa, maksudnya secara basic harus bisa, terutama MA5, MA20, terus MACD ya. Nah, ini teman-teman basically harus ada, terutama volume ya, volume. Nah, kita ngelihat saham ini trennya up atau downtrend, ngelihat daily, weekly, atau monthly. Kalau scalping itu entry-nya kita pakai menit, kita pakai 5 menit ya. 5 menit boleh, 3 menit boleh. Nah, tapi ngelihat gambaran besarnya saham ini uptrend atau enggak, atau masih sideways, itu pakai daily kalau scalping. Tapi kalau teman-teman nge-swing, itu patokan view besarnya ngelihat weekly sama monthly. Nah, weekly ini bisa kita sebut sebagai
mayor trennya, tren jangka menengah panjangnya. Monthly ini chart per 5 tahun. Nah, weekly chart per 1 tahun. Nah, 9 bulan sampai 1 tahun itu bisa kita sebut menengah panjang. Gitu ya. Jadi ini membuat ngelihat view besarnya. Nah, terus contoh nih misalnya ACES ya. ACES. Nah, kalau kita ngelihat kita mau ngambil posisi swing. Nah, ini anggap belum kejadian ya. Mas Anton kan enak, ini chartnya udah kegambar. Misalnya ini nggak ada, anggap nggak ada. Nah, ini kita tarik nih garis, kita tarik garis. Nah, kita tarik garis, apa namanya? Nah, kita tarik garis, chartnya itu gimana? Nah, kita tarik garis. Kalau dia misalnya udah nekuk, kayak kail pancing gitu ya, udah nekuk ke atas, nah, itu baru kita ambil posisi entry untuk swing. Nah, jadi view besarnya kita ngelihat weekly, saham yang setelah downtrend dia mau ke uptrend. Nah, itu kita ambil posisi nge-swing. Tapi entry-nya pakai daily, teman-teman. Nah, entry-nya bisa pakai daily area sini. Gitu. Nah, scalping entry-nya pakai menit. Ya. Terus market cap ini ya untuk kita ngelihat lah saham-saham yang market cap-nya gede siapa sih. Nah, terus teman-teman kalau tanya, Mas, saham itu yang apa namanya, nentuin saham itu masuk lapis 1, masuk lapis 2, masuk lapis 3, masuk blue chip, second liner, third liner itu gimana? Teman-teman cek kalau saham yang istilahnya dari sisi value, dari sisi market cap dia 20 apa ya, 20 triliun ke atas lah, atau sekitar 30 sampai 40 triliun ke atas itu udah masuk blue chip. Nah, kalau 1 triliun sampai apa namanya 20 triliun itu masuk saham second liner. Kalau di bawah 1T itu masuk gorengan gitu loh. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan lagi? Kalau saham yang di HK lot gede tapi diisi terus nggak naik-naik itu gimana? Ditinggal aja. Gini loh, untuk case-nya tadi ya saya ulangi ya. Jadi kalau yang di sini bid-nya tebel, sini over-nya tebel, di HK terus gede tapi nggak apa ya, nggak naik tangga, itu dia crossing saham. Crossing saham tuh tuker-tuker barang lah istilahnya. Nah, ada juga tipikal kayak IRSE, dia ngisi terus tapi dia naik tangga. Nah, itu di scalping masih bisa gitu ya. Ada juga tipe yang bidnya tebel rapi, tebel tapi yang HK juga jomplang ya. Bidnya tebel tapi overnya kosong, itu juga di skip aja. Biasanya bidnya dicabut terus dibanting gitu. Itu contoh kayak Sage kemarin gitu tuh. Gitu. Bahas tutorial swing sudah pernah Mas Anton? Sudah sih, di YouTube saya ada kayaknya. Nanti saya share lagi. Nanti saya share lagi di grup. BMTR Mas. Oke, BMTR kita cek ya. BMTR tadi juga saya nginfo ya untuk pantau. BMTR ada antrian tebal nih 320. Nah, ini BMTR normal nih, bid overnya memang dia ini bukan fake apa ya, fake bid maupun fake over karena tiap hari dia meskipun sepi ya kayak gini bid overnya puluhan ribu karena market cap-nya gede ya, market cap-nya gede. Terus ini ada antrian tebal 320. Kalau misalnya 320 jebol ya kenceng. Ini kenceng nih kalau 320 jebol. Channel YouTube-nya apa, Mas? Loh, belum tahu ya. Channel YouTube-nya Anton Swandana.
channel YouTube saya Anton SWAN Dana. Teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe ya. Tutorialnya banyak di situ. Oke Aisyah, ya nanti saya record ya. Saya record ini juga sudah mau selesai kok. Jam 10 udah selesai. Nanti saya record semua edukasi kita, live trading kita pagi ini. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman ya. Kita waktunya udah habis. Ini kebetulan saya banyak panggilan ya. Mohon maaf nggak bisa ngikutin live tradingnya sampai sesi habis karena ada banyak kerjaan saya juga. Oke, itu dulu ya. Kita live trading pagi ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman tetap latihan, tetap belajar trading ya. Kalau misalnya teman-teman takut entry, beli 1 lot dulu, beli 2 lot dulu, pelajari pola bid over, type trading, transaksi. Itu doang sih sebetulnya gitu loh. Saya ngajarin yang simpel-simpel yang teman-teman bisa pahamin, baik dari segala ini ya, segala usia ya. Jadi saya nggak mau ngajarin yang rumit-rumit yang bikin teman-teman sulit gitu loh. Itu aja sih pesan dari saya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Yuk.